Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Irna Narulita. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Irna Narulita adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang berasal dari Jakarta dan kemudian dikenal luas karena kiprahnya dalam pemerintahan daerah maupun organisasi kemasyarakatan. Beliau pernah menjabat sebagai Bupati Pandeglang sejak tahun 2016 hingga tahun 2025 dan sebelumnya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selama 2 periode sejak tahun 2009 hingga tahun 2014 serta tahun 2014 hingga tahun 2016. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Irna Narulita merupakan sosok yang aktif tidak hanya dalam dunia pemerintahan, tetapi juga dalam berbagai organisasi sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan. Beliau pernah memimpin maupun menjadi pembina di sejumlah organisasi penting seperti Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pandeglang, Ketua Yayasan Kanker Kabupaten Pandeglang, Pembina Panti Jompo Nini Aki Berkah, Pembina Fatayat Nahdlatul Ulama, Pembina Al-Hidayah, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Kabupaten Pandeglang, serta aktif pula di pimpinan Pusat Wanita Persatuan Pembangunan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah Irna Narulita terutama berlangsung di Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 23 Juli tahun 1970, tetapi pengabdian yang dilakukan banyak berpusat di daerah Pandeglang, yang menjadi tempat beliau memimpin, membina, serta melaksanakan berbagai program pembangunan dan sosial. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Irna Narulita lahir pada tanggal 23 Juli tahun 1970. Karir organisasi beliau dimulai sejak awal tahun 2000-an ketika menjadi Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pandeglang dari tahun 2001 hingga tahun 2009. Karir politiknya meningkat ketika menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak tahun 2009 hingga tahun 2016 dan kemudian menjabat sebagai Bupati Pandeglang mulai tahun 2016 hingga tahun 2025. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kiprah panjang Irna Narulita dalam bidang organisasi dan pemerintahan berangkat dari semangat pengabdian kepada masyarakat. Beliau menekuni bidang pemberdayaan keluarga, kesehatan, dan pendidikan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Pandeglang. Dalam dunia politik, keterlibatan beliau juga bertujuan memperjuangkan aspirasi masyarakat baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Irna Narulita menjalani perjalanan panjang yang penuh dinamika. Beliau sempat mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur Banten mendampingi Wahidin Halim pada tahun 2011, namun belum berhasil. Meski demikian, pengalaman tersebut tidak menyurutkan langkahnya untuk terus mengabdi. Dengan ketekunan dan komitmen, beliau kemudian berhasil memimpin Kabupaten Pandeglang selama 2 periode, memadukan peran sebagai pemimpin pemerintahan dengan peran dalam organisasi sosial dan kemasyarakatan. Dari sudut pandang sejarah, Irna Narulita adalah bagian dari deretan tokoh perempuan Indonesia yang menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak terbatas pada laki-laki. Kehadirannya dalam struktur pemerintahan dan organisasi sosial menjadi bukti keterlibatan perempuan dalam pembangunan bangsa. Dari sudut pandang sosial, kiprah Irna Narulita tidak hanya terhenti pada jabatan formal, tetapi juga meluas pada kepedulian terhadap masyarakat rentan, seperti melalui peran beliau sebagai pembina Panti Jompo. Hal ini memperlihatkan bahwa kepemimpinan sejati juga ditandai dengan keberpihakan pada kelompok yang membutuhkan perhatian lebih. Dari sudut pandang pendidikan,
Pengalaman panjang dalam organisasi seperti Fatayat Nahdlatul Ulama maupun Al-Hidayah menunjukkan bahwa Irna Narulita mendukung penguatan peran perempuan dalam pendidikan dan dakwah sosial. Hal ini memberi teladan bagaimana seorang pemimpin dapat menyeimbangkan antara tanggung jawab politik dan tanggung jawab sosial. Dari sudut pandang kesehatan, kepemimpinan beliau sebagai Ketua Yayasan Kanker Kabupaten Pandeglang dan Ketua Umum Palang Merah Indonesia Kabupaten Pandeglang memperlihatkan perhatian khusus terhadap aspek kesehatan masyarakat. Kesehatan dianggap sebagai salah satu fondasi utama pembangunan sehingga peran ini sangat relevan dan bermakna. Dari sudut pandang budaya dan keluarga, jabatan beliau sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pandeglang menunjukkan bahwa pembangunan keluarga merupakan bagian penting dalam membangun masyarakat yang kuat dan berdaya. Nilai positif dan pelajaran hidup. Dari perjalanan panjang Irna Narulita, terdapat pelajaran berharga yang dapat dipetik. Pertama, ketekunan dan kegigihan sangat penting dalam menjalani perjalanan hidup. Meskipun pernah gagal dalam pencalonan sebagai Wakil Gubernur Banten, Irna Narulita tetap berusaha dan kemudian berhasil menjadi pemimpin daerah. Kedua, pengabdian kepada masyarakat tidak selalu tentang jabatan politik, tetapi juga dapat dilakukan melalui organisasi sosial, kesehatan, pendidikan, maupun kemanusiaan. Ketiga, peran perempuan sangat penting dalam pembangunan, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat maupun pemerintahan. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun di balik setiap perintangan tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna.
Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.